Bab 70. Kemudian Mela pun datang. Mela tak kuasa menahan tangisnya melihat kondisi Dira. Mela ikut bersimpuh di sisi Dira sembari menggenggam kuat tangan Dira. "Dira, kamu harus kuat. Queen pasti baik-baik saja," kata Mela yang berusaha menguatkan Dira. Dira hanya terdiam, pandangannya kosong dalam pelukan Kinan. Wajah Dira pun pucat pasi. Mela tidak pernah melihat Dira dan Kinan sekacau ini. Tiba-tiba terdengar bunyi bip panjang dari ruangan ICU. Dira lalu bereaksi dan berdiri. Dilihatnya dokter dan para perawat berhenti memompa detak jantung Queen. "Mas, Queen kenapa mas? Kenapa dokter diam saja, mas?" "Enggak mas, Queen nggak boleh pergi. Queen nggak boleh tinggalin kita." Suara Dira bergetar dan semakin parau. "Sayang, kamu tenang. Queen baik-baik saja," hibur Kinan sambil terus memeluk Dira. "Gimana aku bisa tenang? Aku mau masuk. Aku mau ngajak Queen pulang, lepasin aku, mas," kata Dira dengan dada yang semakin terasa sesak, sementara Kinan terus menahannya. Dira sekuat tenaga menghempas tubuh suaminya dan nekat menerobos masuk ruang ICU. "Dokter, anak saya selamatkan dokter." "Kenapa kalian diam saja?" bentak Dira dengan histeris. Para dokter dan perawat pun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kinan lalu menyusul Dira yang tengah mendekap tubuh Queen dengan erat. "Sayang, bangun. Bangun sayang. Mama di sini. Kamu katanya sayang sama mama, kamu jangan tinggalin mama." Melihat garis lurus dalam layar monitor ICU, membuat hati Kinan hancur. Kinan terduduk lemas dan menangis. Mereka yang berada di luar, hanya bisa menangis melihat apa yang terjadi di dalam sana. Pak Salman tak kuasa menahan tangisnya. Pak Salim dan Bu Wulan saling berpegangan tangan. Bidarmi dan Basari saling berpelukan dengan isak tangisnya. Sementara Arka bersandar pada bahu Aili. Aili pun tak kuasa menahan tangisnya. Meskipun baru mengenal keluarga Kinan dan Dira, tapi Aili sudah merasa dekat dengan mereka. Terlebih ternyata Dira adalah kakak kandung Arka. Di alam bawah sadar Queen masih dalam pangkuan dan dekapan Cynthia. "Mama, maafin Queen. Queen nggak bisa nemenin mama di sini. Queen harus pulang, ma. Mama, Dira dan papa sudah menunggu. Dan Queen juga akan segera punya adik, ma. Queen pingin ngerasain jadi kakak dan punya adik. Tapi mama masih kangen sama kamu. Maaf, ma. Queen nggak bisa. Queen pasti akan selalu mendoakan mama di sini." "Baiklah, sayang. Sepertinya Mama Dira sangat mencintai kamu lebih dari mama. Jangan lupakan mama ya sayang." Cynthia lalu menurunkan Queen dari pangkuannya. Tak lupa Cynthia memberikan kecupan di pipi dan kening Queen. "Pulanglah, nak. Mereka menunggu kamu dan sangat mencintai kamu. Maafkan mama yang tidak pernah menjadi ibu yang baik untuk kamu. Mama baik-baik ya. Maafin Queen juga ya, ma. Maafin Queen karena nggak bisa nemenin mama di sini." Queen pun berjalan mundur dan melambaikan tangannya pada Cynthia. Cynthia menyambut lambaian tangan Queen dengan senyum bahagia. Cynthia merasakan penyesalan teramat dalam di hidupnya karena tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk putri kecilnya. "Dokter, lihat detak jantungnya kembali," seru salah satu perawat. Mendengar suara perawat dan mendengar bunyi monitor kembali normal, Dira melepaskan pelukannya pada Queen dan Kinan segera berdiri dan mencengkeram kuat tangan dokter. "Dokter, cepat periksa anak saya. Dia kembali dokter. Bapak sama ibu silahkan tunggu di luar, biar kami memeriksanya kembali." Sungguh mukjizat Tuhan yang luar biasa,
kata dokter dengan penuh rasa syukur. Mas, Queen kembali. Terima kasih sayang. Terima kasih ya Allah, ucap Dira. Kinan lalu menghampiri Dira dan mengajaknya keluar. Sayang, kita tunggu di luar ya. Queen, kita sudah kembali, serahkan semuanya pada dokter. Kinan membujuk Dira lalu mengajaknya keluar. Kinan, bagaimana Queen? Tanya Bu Wulan dengan khawatir. Ma, Queen kembali, kata Kinan dengan mata berbinar. Mereka semua mengucapkan syukur yang tiada henti. Kinan mengajak Dira duduk dan membelai rambut Dira dengan lembut. Sesekali Kinan mencium kening Dira sembari menggenggam kuat tangan istrinya. Dira merasakan tubuhnya ringan dan seperti melayang. Kepalanya pusing dan pandangannya kabur, lalu Dira kembali pingsan di pelukan Kinan. Dira, bangun sayang. Kamu kenapa lagi? Kata Kinan dengan panik sembari mengguncang pelan tubuh Dira. Kakak, seru Arka yang tak kalah khawatir. Cepat bawa Dira ke kamar rawatnya Kinan, perintah Pak Salim pada Kinan. Arka pun segera lari untuk memanggil dokter, sementara Kinan membawa Dira kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian dokter datang bersama Arka. Dokter, cepat, dokter. Selamatkan kakak saya, kata Arka dengan panik yang melihat Dira pingsan dengan wajah yang semakin pucat. Kinan yang sedari tadi panik, terkejut mendengar ucapan Arka yang mengatakan Dira sebagai kakaknya. Dok, istri saya kembali pingsan. Bagaimana ini, dokter? Sabar ya, Pak. Saya akan kembali memeriksanya. Saya memahami posisi Anda dan Ibu Dira yang tertekan. Silahkan Anda tunggu di luar ya, kata dokter wanita berkacamata itu. Kinan dan Arka lalu keluar. Mereka semua begitu panik. Ya Allah, mengapa ujian ini datang bersamaan? Apa salah kami? Apa salah anak dan istriku? Gumam Kinan dalam hati. Kinan terduduk dan menundukkan kepalanya, sungguh berat ujian yang ia hadapi. Arka mendekati Kinan dan menepuk bahu Kinan, berusaha memberinya kekuatan. Kakak yang sabar ya. Semua pasti akan baik-baik saja, kata Arka. Iya, nak Kinan. Ayah juga sedih, apalagi Dira adalah anak ayah satu-satunya, kata Pak Salman yang duduk di samping Kinan. Kinan lalu memeluk Pak Salman. Maafin Kinan, ayah. Kinan tidak becus menjaga istri dan anak Kinan. Kinan rela menggantikan posisi Dira dan Queen. Kinan terisak dalam dekapan ayah mertuanya. Ayah, ada aku di sini. Aku anak ayah juga, gumam Arka dalam hati. Setelah memeriksa Dira, dokter pun segera keluar. Pak Kinan, mari ikut ke ruangan saya sebentar. Baik, dokter. Kinan segera mengikuti dokter dengan perasaan campur aduk. Ada apa lagi sih, Pak? Semoga Dira dan bayinya baik-baik saja, cemas Bu Wulan sembari menggenggam tangan Pak Salim. Tenang, Ma. Semoga semuanya baik-baik saja, sahut Pak Salim yang berusaha menenangkan istrinya. Di ruangan dokter. Maaf Pak Kinan, kondisi Bu Dira saat ini sangat lemah apalagi Bu Dira memiliki riwayat anemia. Kandungannya sangat rentan dan lemah. Sedangkan jumlah darah yang cukup di tubuh Bu Dira sangat diperlukan agar janin bisa bertumbuh kembang dengan baik. Bila darah di tubuh ibu hamil kurang, Ibu Dira membutuhkan transfusi darah secepatnya. Karena kondisi hemoglobin di tubuh ibu kurang dari 5 gerdel jadi sangatlah mengkhawatirkan. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko kematian ibu dan janin hingga 2 kali lipat, jelas Dokter Ana. Seketika tubuh Kinan kembali lunglai tak berdaya. Lalu dokter, apa yang harus kita lakukan?
Kita harus melakukan transfusi darah secepatnya. Kalau begitu lakukan saja, Dok. Lakukan saja yang terbaik untuk istri saya. Stok darah di rumah sakit dan PMI kosong, Pak. Karena golongan darah Ibu Dira AB negatif jadi sangat susah. Di Asia, orang dengan golongan darah AB negatif termasuk langka. Jumlahnya kira-kira hanya 0,1% dari seluruh populasi di Asia. Ya Allah, apalagi ini? Kinan begitu frustasi dengan keadaannya saat ini. Mungkin ada keluarganya yang memiliki darah yang sama dengan Bu Dira, orang tua atau mungkin saudara. Karena kita tidak ada waktu lagi, Pak. Baik, dokter. Saya akan segera mengusahakannya. Kinan segera keluar dengan langkah gontai lalu Kinan kembali bersama dengan yang lain. Kinan, apa kata dokter? Tanya Pak Salim. Dira harus segera mendapat transfusi darah secepatnya karena jika tidak akan meningkatkan resiko kematian ibu dan janin, jawab Kinan lirih. Lalu golongan darah Dira apa? KN. Imbuh bulan. AB negatif. Ayah kan ayah kandung Dira jadi darah ayah pasti sama dengan ayah, tolong Kinan. Dan Dira membutuhkan 2 kantong darah, kata Kinan sembari menggenggam erat tangan Pak Salman. Iya, nak. Ayah akan melakukannya, kata Pak Salman. Wajah Kinan seketika berubah lega. Bagaimana Pak Kinan? Tanya dokter yang tiba-tiba datang. Saya ayahnya, dokter. Golongan darah kami sama tapi saya memiliki hipertensi. Maaf, Pak, tidak bisa. Pendonor harus benar-benar dalam keadaan sehat karena jika tidak, sama saja dan tentunya akan berbahaya bagi keselamatan Anda, jelas dokter. Mendengar penjelasan dokter, membuat Kinan berteriak dengan keras dan memukul-mukul dinding. Kinan begitu frustasi. Kak, aku bersedia, sahut Arka sembari mengulurkan tangannya. Kinan tersentak kaget dengan suara Arka. Ambil saja darah saya, dokter. Mari dokter segera ambil darah saya. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu, kata Arka dengan mata berkaca-kaca. Baiklah, mari ikut saya. Arka segera ikut bersama dokter untuk melakukan pengambilan darah. Kinan menatap tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Arka. Begitu juga dengan Pak Salman, kenapa golongan darah Arka bisa sama dengan dirinya dan juga Dira? Arka, lebih baik kamu mengungkapkan semuanya. Daripada kamu tersiksa. Aku lebih tersiksa ketika melihat kamu seperti ini. Apa yang ada dalam pikiran kamu Arka, gumam Aili dalam hati. Terima kasih, Arka, gumam Kinan dalam hati. Mereka semua nampak lega karena Dira akhirnya mendapat donor darah. Kinan lalu kembali menuju ruang ICU, untuk melihat kondisi Queen. Di saat yang bersamaan, dokter baru saja selesai memeriksa kondisi Queen. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Putri Anda, sudah berhasil melewati masa kritisnya. Ini sungguh keajaiban yang luar biasa. Kekuatan doa seorang ibu memang tidak ada tandingannya, Pak Kinan. Kita tinggal menunggu putri Anda sadar. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Apa? Boleh saya melihatnya? Boleh, Pak. Tapi hanya boleh 1 orang saja. Saya permisi dulu kalau begitu. Baik, dokter. Sekali lagi terima kasih.